Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Tanpa mau berbasa-basi, film yang akan diulas alur ceritanya kali ini berjudul The Girl with the Dragon Tattoo. Dengan durasi tayang selama 158 menit atau berkisar 2 jam 38 menit, film ini berhasil membuat gue terpukau. Dan semoga kalian bersama keluarga sehat, bahagia selalu ya. Berlatar tempat di negara Swedia, kita akan dibawa untuk mendalami kasus yang buntu selama 40 tahun. Dibuka dengan seorang pengacara bernama Freud yang mendapat telepon. Telepon dari seseorang yang mengeluh tentang bingkai berisi ukiran bunga. Selama telepon berlangsung, Freud hanya mendengarkan saja. Lalu kita pindah kepada Michael Blomqvist, seorang jurnalis yang sedang berada di puncak berita. Ia dituduh melakukan pencemaran nama baik oleh seorang pengusaha bernama Hans Erik Wennerström. Hans merupakan pendiri perusahaan bernama Wennerström Group, salah satu perusahaan terbesar di Swedia. Di artikelnya, Michael menulis bahwa Hans memakai uang negara untuk melakukan perdagangan dan mendukung aksi teror. Namun karena artikel yang ditulis oleh Michael tidak didukung dengan bukti yang jelas, maka Hans sendiri menyatakan bahwa Michael telah mencemarkan nama baik. Michael sendiri merupakan jurnalis senior di perusahaan majalah bernama Millennium. Sayang, beberapa hari belakangan ia menjadi sorotan bagi semua orang. Tuntutan yang dilakukan oleh Hans benar-benar berdampak bagi Michael. Di samping itu, Michael menjalin hubungan gelap dengan CEO Millennium bernama Erika Berger. Erika hanya bisa memberi support kepada Michael untuk melewati masalah-masalahnya. Di sisi lain, Freud, yaitu pengacara yang terlihat di awal film, sedang berada di atas angin karena berhasil menjadi pengacara Hans untuk menuntut Michael. Dan untuk mencemarkan nama baik Michael sebagai bentuk balasan, Freud mewakilkan Hans untuk memanggil pria bernama Dragan Armansky, pemilik perusahaan bernama Milton Security, yakni perusahaan keamanan cyber paling kompeten dan terpercaya di Swedia. Freud berkata bahwa ada satu tugas yang harus dikerjakan, yaitu mengecek seluruh latar belakang Michael Blomqvist. Dari situ Armansky akan menurunkan hackernya yang paling cerdas bernama Lisbeth Salander. Lisbeth berpenampilan cukup unik, memiliki gaya emo, dan tampilan serba hitam. Selama ditawarkan tugas ini, Lisbeth cenderung dingin. Tidak banyak bicara, tapi Armansky berani menjamin seluruh latar belakang Michael Blomqvist akan terkuak dalam hitungan jam. Kemudian, Lisbeth pun segera tiba di apartemennya. Persiapan cepat untuk melakukan tugas secara cepat. Cukup dengan Coca-Cola dan juga mie instan. Di sini Lisbeth iseng untuk mencari latar belakang Freud dan bahkan latar belakang Hans. Cukup beberapa waktu, terkuak bahwa Hans adalah mantan karyawan dari perusahaan bernama Wenger Industri, perusahaan terbesar di Swedia yang bergerak di pembangunan kota. Di mana sampai detik ini, Wenger Industri dan Wennerström Group adalah pesaing berat. Saat malam, Michael hadir ke acara makan malam keluarga. Mantan istrinya kaget mendengar Michael yang harus bermasalah dengan Wennerström Group. Tapi, fokus Michael berubah ke Nila, yaitu anak kandungnya. Nila saat ini lebih fokus ke dalam pengembangan iman, dan hal itu membuat Michael salut. Nila tak pernah melewati satupun malam untuk membaca kitab suci. Saat yang sama, tiba-tiba Michael mendapat telepon. Telepon dari Freud, yakni pengacaranya Hans. Namun di telepon ini Freud tidak mewakilkan Hans, melainkan mewakilkan kliennya yang lain. Tak lain tak bukan, orang itu adalah Henrik Wenger. Henrik meminta Michael datang ke daerah bernama Hedestad. Datang untuk mendengarkan keluh kesah Henrik Wenger yang mulai sekarang akan menunggu kedatangan Michael. Dari telepon itu, cerita akan semakin seru. Michael sendiri hanya bisa kaget dan syok pada malam itu. Terlalu kaget, Michael sebenarnya belum siap untuk memberitahu Erika. Tapi kabar itu harus diketahui juga pada akhirnya. Erika awalnya tidak setuju untuk memberi Michael izin pergi ke Hedestad. Namun karena perihal ini sepertinya serius, jadi Michael berpikir 2 kali. Ia berjanji akan mengabarkan perkembangan berikutnya kepada Erika. Alhasil, paginya Michael langsung berangkat menuju Hedestad. Saat tiba, ada satu orang yang sudah standby. Bisa dipastikan, orang yang standby adalah Freud. Kota Hedestad ini beda sendiri, di mana cuaca sekarang sangat-sangat dingin. Dan selama di perjalanan, Michael dan Freud hanya berbicara secukupnya.
Jarak pandang yang terbatas membuat keadaan terlihat suram. Kediaman Hendrik sendiri tidak terlihat jelas di mana pencahayaan mobil tidaklah cukup. Menariknya, baru saja turun, kehadiran Michael sudah ditunggu oleh Hendrik. It's warm. Come inside. Hendrik menyambut Michael dengan hangat, dan seketika perbincangan langsung dimulai. Diketahui bahwa Hendrik Wenger adalah mantan CEO Wenger Industry, di mana perusahaan itu sekarang dipegang oleh adiknya bernama Martin Wenger. Yang ternyata pula, Hendrik meminta Michael untuk datang ke sini bukan tentang Wenger Industry, tetapi tentang pembunuhan. Pembunuhan saudarinya yang bernama Gerrit Wenger. Hendrik dan saudara-saudarinya memiliki ayah orang Nazi bernama Gottfried. Gottfried meninggal tenggelam di pulau ini akibat mabuk. Sejak kematian ayah mereka, Hendrik dan saudara-saudarinya harus tinggal bersama ibu mereka. Tak mudah bagi Hendrik dan keluarga, apalagi selama ini keluarga mereka hanya bergantung kepada Gottfried yang mencari nafkah. Tapi di balik itu semua, Hendrik hanya sedih jika mengingat Gerrit. Gerrit yang tak lagi ditemukan sejak usia 16 tahun. Kabarnya tak tahu ada di mana dan semua polisi pun kewalahan untuk menemukan Gerrit. Harriet was 16. Dari situ, Hendrik bercerita semua berjalan aneh ketika hari pawai tiba. Pagi yang awalnya disambut dengan penuh senyum dan tawa harus berakhir dengan rentetan kejadian aneh. Saat itu, semua keluarga Wenger hadir menonton pawai. Tidak ada masalah di sana, yang bahkan setiba di rumah, Gerrit masih terlihat. Namun tak lama dari itu, semua mata terfokus kepada satu suara yang sangat keras. It was during those few minutes that something after the crash that Harriet was in the kitchen. Di mana ternyata tepat di sebuah jembatan yang berada di depan rumah mereka terjadi kecelakaan hebat. Dari insiden itu, beberapa warga Hedestad meninggal di TKP dan kondisi jembatan tak bisa lagi dilintasi untuk sementara waktu. Proses evakuasi sendiri cukup memakan waktu yang selama evakuasi, keluarga Wenger turut membantu. Just as we found son out of his car after the hospital, found the excitement over. Malamnya, Hendrik beserta seluruh saudara-saudara mengadakan makan malam. Disinilah ada hal yang tidak biasa, yakni keberadaan Gerrit tidak terlihat sama sekali. Gerrit tidak duduk di kursinya dan hal itu menimbulkan tanda tanya besar. Hendrik yakin Gerrit masih berada di sekitar sini karena pada malam itu jembatan masihlah ditutup. Polisi sibuk olah TKP dan sudah pasti tak ada lagi tempat tinggal lain bagi Gerrit. Tapi tanpa disangka oleh Hendrik, sejak malam itu Gerrit tak muncul lagi sampai detik ini. 40 tahun berlalu, hanya ada satu keanehan yang masih terjadi sampai sekarang. Aneh, setiap ulang tahun Hendrik rutin dikirim ukiran bunga yang dibingkai. Dan ukiran bunga-bunga itu adalah jenis bunga yang disukai sekali oleh Gerrit. Sebelum menghilang, Gerrit rutin juga untuk memberi ukiran bunga yang dibingkai seperti itu setiap Hendrik berulang tahun. Dan dari situlah Hendrik menyimpulkan jikalau pembunuh Gerrit tahu mengenai detail itu dan setiap tahun si pembunuh selalu mengejek Hendrik. Semakin malam waktu berlalu, Michael merasa tak sanggup untuk memecahkan kasus ini. Secara ia merupakan jurnalis dan tidak memiliki latar belakang sebagai detektif. Tapi Hendrik percaya Michael bisa. Hendrik melihat Michael ada kemampuan setelah baru-baru ini Wennerstrom Group dibikin cemas akibat artikel yang ditulis Michael. Di samping itu, Hendrik menawarkan bayaran sebesar 10 kali dari gajinya Michael dalam setahun dan juga bukti-bukti rahasia terkait jejak gelap Hans Wennerstrom. Hendrik pun harus jujur bahwa ia juga gerah dengan Hans yang sengaja mendirikan perusahaan sendiri untuk bersaing dengan Wenger Industry. Esoknya, Michael langsung mengabarkan tawaran itu kepada Erika, di mana peluang ketertarikan Michael untuk mengambil kasus ini sebesar 90%. Lalu situasi berpindah kepada Lisbeth. Lisbeth yang terkejut karena wali yang mengurusnya mendadak terkapar. Sebagai info, Lisbeth dilindungi oleh negara karena kemampuannya yang luar biasa, sekaligus ia anak yatim. Maka dari itu negara memilih satu orang yang layak menjadi walinya. Di saat yang sama, Michael tiba lagi di Hedestad. Tapi sekarang Freud tidak menjemput, jadinya jasa taksi sangatlah berguna. Sebuah rumah diberi Hendrik untuk Michael tempati.
Rumah yang masih berada di sekitar kediaman Hendrik, di mana Michael akan ditemani seekor kucing. Tak ada makanan apapun di rumah itu. Michael berniat untuk membelikan makanan kucing. Itu berarti ia harus pergi ke toko kelontong sekitar. Di sela-sela kepergian itu, Michael disadarkan bahwa sinyal seluler sulit terjangkau di sini. Seiring waktu berjalan, ia turut memastikan bahwa untuk berkomunikasi memang harus menggunakan telepon umum. Kemudian terlihat Lisbeth yang sedang merenung, menunggu update kesehatan dari walinya. Keberadaan sang wali sangat berharga bagi Lisbeth karena setiap hari wali itulah yang mencukupi kebutuhannya. Lisbeth yang tiap bekerja selalu dibayar sangat kecil. Paginya, hari pertama Michael di rumah baru sudahlah tiba. Bangunnya dari tidur disambut langsung dengan ketukan seorang pria bernama Gunnar. Gunnar adalah tukang kebun di sini dan ia datang untuk menyalakan perapian. Setelah itu giliran Michael bertemu dengan Hendrik. Hendrik bercerita bahwa ia hidup di lingkup keluarga yang sangat individualis. Jadi untuk mencari informasi, Michael harus mendatangi 5 rumah berbeda. 6 termasuk rumahnya Hendrik. Seiring menggali itulah, Michael akan kenal dengan beberapa saudara-saudari Hendrik. Dan orang pertama yang Michael tahu adalah Hendrik sendiri. The man who hires the detective should always be kept on. Beberapa peristiwa dikantongi juga, termasuk peristiwa pawai. Ada juga Martin Wenger, yakni CEO terbaru Wenger Industry. Di beberapa berkas lama, Michael mencatat laporan mantan polisi bernama Morel. Dari berkas laporan waktu itu, Morel sendiri yang turun tangan untuk mencari keberadaan Harriet. Waktu itu, Hendrik yang menggunakan jas hitam sangatlah cemas, sama halnya dengan Martin yang mengenakan kemeja putih. Atas kedatangan Morel, kronologis atas hilangnya Harriet pun dicatat. Kasus ini menarik perhatian banyak penyidik. Pencarian terus dilakukan selama 1 bulan penuh, dan seluruh seluk-beluk di kota Hedestad terus ditelusuri. Namun apa daya, sampai detik ini hasilnya nihil. Saat ditemui, Morel mengaku tidak ada tanda-tanda keberadaan Harriet. Semua bersih tanpa jejak, dan tiba-tiba Harriet menghilang begitu saja. Morel pun menyimpan buku catatan milik Harriet berisi 5 nama beserta angka di dalamnya. Michael bertanya apa maksud dari angka itu, tapi Morel sendiri tidak tahu pasti. Ia hanya tahu catatan itu ditemukan di kamarnya Harriet. Dan sejak detik tersebut, Michael semakin tertarik dengan kasus ini. Di tempat berbeda, kita akan tertuju lagi kepada Lisbeth. Ia sekarang dihadapkan dengan wali barunya yang dipilih oleh negara Swedia. Pria bernama Nils Bjurman. Latar belakang Lisbeth pun sudah diketahui oleh Nils. Tapi dari gelagatnya, Nils seperti memiliki maksud tersendiri. Ketika malam, akhirnya terlihat sosok bernama Martin Wenger. CEO terbaru Wenger Industry ini sengaja mengundang saudarinya yang bernama Liv Wenger dan juga Michael. Makan malam bertiga sembari ngobrol santai. Mereka pun terus bertanya mengenai update dari kasusnya Harriet. Tapi seketika, Liv dan Martin hanya bisa murung ketika mengetahui Michael masih berada di tahap pengumpulan informasi. Hari berganti, Lisbeth kembali menjenguk wali lamanya. Teriris hati Lisbeth melihat walinya hanya duduk diam tanpa mampu berbicara. Sepulang menjenguk, Lisbeth pun langsung bergegas lagi ke wilayah wali barunya. Tapi di sini laptopnya tiba-tiba ditarik oleh orang tak dikenal. Perlawanan dikerahkan oleh Lisbeth dan setelah itu laptopnya berhasil kembali. Tapi kembali dalam keadaan sudah rusak. Di rumah Michael datang Cecilia Wenger, saudari Hendrik yang turut ingin mengetahui jawaban atas hilangnya Harriet. Di pertemuan ini, Michael pun mengorek informasi sebanyak mungkin dari Cecilia. Dan satu-satunya informasi yang baru bagi Michael adalah Harriet turut mempunyai saudari lain. Saudari yang satu-satunya tidak berada di Hedestad, yaitu Anita Wenger. Cecilia hanya tahu bahwa Anita tinggal di London, Inggris.
Sisanya ia tak tahu pasti bagaimana perkembangan Anita, karena sejak hilangnya Harriet, Anita tidak pernah muncul lagi. Di waktu yang sama, Lisbeth berniat menservis laptopnya. Namun laptop itu sudah rusak total dan tak ada cara lain selain beli baru. Atas biaya yang sangat besar, tak ada pilihan bagi Lisbeth selain pergi ke tempat walinya berada, yaitu Niels Bjurman. Lisbeth sebenarnya tidak enak untuk berbicara mengenai kebutuhan itu. Tapi si Niels tidak keberatan sama sekali. Niels justru mengaku ia senang melihat Lisbeth yang menurutnya sangat suka bermain kasar. Entah apa maksudnya, tapi untuk bisa dibiayai, ada kewajiban yang harus Lisbeth lakukan. Kewajiban yang tak sepatutnya diminta oleh Niels sebagai wali. Di momen ini, Lisbeth tak bisa berkutik. Ia memang butuh uang dan seketika Niels semakin frontal. Momen itu terjadi begitu cepat. Jijik adalah perasaan yang tepat yang sedang dirasakan oleh Lisbeth. Ia tak tahu bahwa walinya yang baru memiliki syarat yang di luar nalar. Dan atas apa yang dilakukan Niels, nama Niels sendiri langsung terekam buruk di kepala Lisbeth. Singkat waktu, berangkatlah Michael ke London. Tujuannya tak lain adalah menemui Anita Wenger. Alamat kantor Anita telah didapat yang seketika bertemulah mereka. Anita awalnya mengira bahwa Michael adalah klien barunya. Tapi setelah disinggung nama Harriet, perbincangan langsung mendalam. Anita berkata bahwa Harriet adalah adiknya yang sangat ia sayangi. Sebelum menghilang, Harriet selalu melapor terkait segala hal yang terjadi kepadanya. Tapi entah kenapa untuk latar belakang dari kasus ini, Anita tidak mengetahui apa-apa. Dan memang, selain dekat dengan Anita, Harriet juga sangat dekat dengan Hendrik. Di sore hari, Lisbeth memiliki biaya baru yang harus ia bayar, yaitu biaya makan dan sewa apartemen. Datang ke kediaman private dari Niels untuk merequest suntikan dana. Namun Lisbeth sudah menebak, harus ada sesuatu yang diberi kepada Niels agar bisa dibantu. Kali ini Lisbeth diajak ke kamar dan seketika tangannya diborgol. Lisbeth menjerit panik tanpa menduga hal ini terjadi. Ia benar-benar kehilangan rasa respek kepada Niels, di mana Niels memiliki ide gila untuk dituruti. Lisbeth diikat di ranjang dan tanpa kaki serta tangan yang bisa bergerak, Niels justru semakin tidak sabar. Di sini Niels nggak sadar Lisbeth sudah menyembunyikan sesuatu di tasnya. Berbeda dengan kondisi di kamar Niels, kita akan disuguhkan kepada kondisi sunyi dan tenang yang berada di kediaman Michael. Informasi baru kembali ia dapat, di mana total ada 4 saudari di dalam keluarga Wenger. Informasi itu menutupi penyelidikan hari ini, dan Michael memutuskan untuk istirahat lebih dulu. Sedangkan Lisbeth baru saja mendapat bayarannya. Berjalan adalah hal yang sulit bagi Lisbeth sekarang ini. Bagian bokongnya sakit total setelah Niels menyalurkan keinginannya ke bagian terlarang. Atas kejadian yang tidak enak dan terjadi 2 kali beruntun, Lisbeth sudah merasa muak. Uang bernilai $10.000 tidak ada apa-apa baginya karena rasa sakit dan berdarah-darah sangat terasa di bagian tubuhnya yang belakang. Di rumah Michael dikejutkan dengan kehadiran satu mobil, yang ternyata itu adalah Erika. Erika datang untuk meminta kejelasan kepada Hendrik dan Martin mengenai berapa lama Michael berada di Hedestad. Namun, agar sama-sama enak, Hendrik pun menawarkan tawaran yakni perusahaan Millennium akan dicaplok oleh Wenger Industri sebagai bentuk perlawanan kepada Wennerstrom Group. Dengan begitu, Wennerstrom Group tidak akan berani macam-macam dan akan berpikir 2 kali. Selesai tawaran disepakati, Erika pun memutuskan untuk menginap 1 malam. Dan malam itu ditutup dengan Michael yang ditawari sesuatu. Lalu terlihat Lisbeth yang sedang menambahkan tatonya. Di sini ia tertarik dengan alat tato yang ada di depan matanya. Lisbeth menanyai harga dan lain-lain, di mana ia siap membayar mahal. Bisa ditebak, ada sesuatu yang direncanakan.
Di pagi hari, stasiun TV mulai mendatangi kediaman Hendrik. Ternyata ada satu kabar yang menggemparkan kanal berita, yakni bersatunya Wenger Industri dan juga Millennium. Pergerakan ini pun menggemparkan banyak pemegang saham, di mana Hendrik bersama Martin membuat pernyataan jikalau mereka melihat kapasitas luar biasa dari Millennium. Saat yang sama, Lisbeth yang sedang membeli peralatan menyadari berita itu. Ia hanya bisa menonton saja gejolak drama dari Wennerstrom Group melawan Millennium. Hans dibuat berpikir 2 kali atas adanya bantuan dari Wenger Industri. Berlomba dengan waktu, Michael diberi informasi tambahan oleh Hendrik. Berkas-berkas yang masih tersimpan tepat ketika pawai berlangsung. Seorang wanita terlihat mengintip di jendela yang ternyata itu adalah Anita. Lalu Michael pun fokus lagi kepada kumpulan foto-foto lain. Foto yang diambil langsung oleh pos pengiriman di Hedestad. Di foto itu nampak kemeriahan pawai, yang pada akhirnya ia menemukan Harriet, wanita berambut pendek berbaju putih. Lalu ditelusurilah lokasi diambilnya foto itu. Michael sengaja datang langsung dan mencari titik yang pas dari terbentuknya foto itu. Hal ini penting bagi Michael agar ia bisa mendalami dulu kondisi sebenarnya dari terjadinya pawai tersebut. Yang setelah itu, Michael datang ke satu-satunya pos pengiriman di Hedestad. Kedatangannya tentu mewakili keluarga Wenger dan Michael meminta kumpulan foto yang lebih lengkap lagi. Ia ingin melihat lebih detail sudut berbeda dari foto yang diambil pada hari itu. Hal ini penting agar tak ada sama sekali analisa yang rancu. Strangers. Everyone here grows up knowing about her. Malam hari, Lisbeth datang lagi ke kediaman Niels. Berkata butuh biaya, tiba-tiba Niels dilumpuhkan dengan taser. Momen itu berlangsung ketika Michael sibuk menganalisa. Di tempat tinggalnya, Michael seorang diri mencetak secara digital foto-foto yang ia dapat dari pos pengiriman. Banyak sekali sudut dan detail yang bisa ia telaah di sini. Di sisi lain, Niels harus mengalami penderitaan setimpal. Diikat di ranjang dan tak ada siapa-siapa yang bisa membantu. Tanpa disadari Niels, pada waktu itu sebenarnya Lisbeth sudah merekam aksi Niels. Dengan berpura-pura pasrah lebih dulu, Lisbeth sebenarnya sudah memasang kamera di tas yang ia hadapkan ke ranjang. Dan seusai memberitahu, Lisbeth nggak perlu mikir 2 kali untuk membuat Niels merasakan sakit yang sama di bagian bokong. Jauh dengan pembobol yang lebih besar dan perihnya sangat-sangat luar biasa. I am insane. Tak cukup, Lisbeth segera mengeluarkan mesin pencetak tato yang telah ia beli. Di sini, dengan pengalaman pertamanya, ia ingin mengukir sesuatu. Sedangkan Michael yang terus memantau foto di hari pawai mulai menyadari satu hal. Satu hal bahwa Harriet waktu itu terlihat cemas sembari melihat ke seberang. Michael pun sadar, pasti ada pelaku yang memantau Harriet. Di waktu yang sama, Lisbeth baru saja selesai mengukir tato pertamanya. Tato yang ia ukir di dada Niels bertulis, "Saya seorang babi pemer kaos." Lalu ketika pagi, Nila, yakni putrinya Michael, ternyata sengaja datang ke Hedestad. Nila sudah rindu sekali dengan ayahnya dan ia ingin tahu perkembangan ayahnya selama berada di Hedestad. Michael pun mengakui seharusnya bukan Nila yang menghampirinya, tetapi Michael yang menghampiri Nila. Michael merasa ia belakangan ini tidak menjadi ayah yang baik setelah bermasalah dengan Wennerstrom Group. Really should have been me visiting you. Namun di balik kesedihan Michael, Nila sejujurnya tidak keberatan. Ia bahkan mengejek ayahnya yang diam-diam mengutip 5 ayat di sebuah kertas. Sontak, dari sini Michael bingung ayat apa yang ia kutip. Dan matanya pun tertuju ke catatan kecil milik Harriet. Segera Michael membuka kitab suci dan mencocokkan tiap angka dengan isi dari ayat kitab suci.
Uniknya, apa yang diucapkan Nila menjadi penguak dari angka-angka itu dan memang benar ada maksud tersendiri dari catatan Harriet. Saat diperiksa masing-masing ayat itu menggambarkan kondisi naas dari seseorang. Kondisi naas bagaimana orang terbunuh. Seketika Michael langsung menghubungi Morel. Melalui telepon Michael bertanya apakah sebelum Harriet menghilang ada korban pembunuhan bernama Magda. Morel pun menjawab, iya, ada. Tapi saat itu, tiba-tiba ada ambulans yang melintas. Sirine ambulans yang membuat Michael batal menanyakan kejelasan dari baris kedua dan seterusnya. Michael penasaran siapa yang berada di ambulans itu. Dan seketika, Martin pun berhenti serta memberitahu bahwa yang dibawa adalah Hendrik karena ia tiba-tiba mengalami nyeri dada. Atas kabar masuknya Hendrik ke rumah sakit, Freud pun sengaja datang menemui Michael. Freud memberitahu bahwa sampai detik ini perjanjian dengan Hendrik masih berjalan. Freud menawarkan bantuan, yang mana bantuan untuk memudahkan Michael, yakni ada seorang gadis bernama Lisbeth. Gadis ini berhasil membuat Freud terpukau setelah sebelumnya latar belakang Michael berhasil dilacak secara menyeluruh. Michael yang tahu latar belakangnya diacak pun hanya bisa diam. Ia tak peduli sama sekali di mana seketika ia langsung diberi satu alamat oleh Freud. Tak lain itu adalah alamat Armansky yang menaungi Milton Security. Sesuai permintaan Freud, kali ini Armansky akan menyuruh senjata terbaiknya untuk membantu Michael. Dari situ alamat Lisbeth langsung diberikan. Please, not make it any rougher. She's a ward of the state. What's that got to do with anything? Dan tepat hari itu juga, Lisbeth langsung menyadari ada yang datang. Michael sendiri sudah ada di depan kamar Lisbeth dan disinilah Lisbeth merasa panik. Ia takut itu adalah orang suruhannya Niels. Dari kepanikan itu, secara diam-diam Lisbeth mengambil tasernya. Namun, Michael sadar akan hal itu dan ia berkata itu tidak perlu. Michael menjelaskan bahwa ia adalah orang yang dilacak latar belakangnya oleh Lisbeth baru-baru ini. Ada yang ingin dibicarakan kepada Lisbeth di mana Michael sengaja juga untuk mengajak Lisbeth makan. Dan jika Lisbeth tak berkenan, maka Michael akan mencuci piring-piring itu dan keluar dari sini. Tapi jika tertarik, maka Lisbeth bisa duduk dan makan bersama. Michael langsung memberitahu bahwa ada tugas untuk Lisbeth, melacak beberapa informasi terkait 5 nama yang tertulis dan detail jelas terkait apa yang menimpa mereka. Michael akan terus mencari informasi lebih sembari menganalisa juga kasus ini. Seiring tugas berjalan, Lisbeth akan dikirim juga berkas lain yang mendukung pencarian Harriet. Vanestrom wasn't entertained much. Secara cepat, Lisbeth pun langsung bekerja. Pekerjaan yang begitu ia sukai di mana Michael bergegas pulang setelahnya. Jika memang Lisbeth sehebat itu, maka akan mudah tugas Michael. Terlihat dalam waktu singkat saja Lisbeth sudah tahu harus berbuat apa. Tak ada keraguan baginya dan seluruh pasokan untuk bekerja langsung ia siapkan. Lalu Michael yang baru tiba di rumahnya dikejutkan dengan kucingnya yang tidak ada di luar, di mana tiba-tiba sudah berada di dalam. Dari situ Gunnar pun dipanggil untuk membenahi pintu yang dikira Michael terbuka sendiri. First suspect. The husband is always the first suspect. Di lain situasi, Lisbeth sedang menuju ke satu tempat yang ternyata itu adalah kantor polisi. Dengan mencantumkan identitas dan juga wewenangnya dalam membantu Hendrik Wenger, Lisbeth diizinkan mencari beberapa dokumen terkait. Dan setelah kepulangan dari kantor polisi, malam itu Lisbeth fokus untuk membaca secara detail tiap berkas. Fokus tanpa boleh diganggu oleh siapapun. Paginya, Michael hadir menemui Freud dan juga beberapa anggota keluarga Wenger. Freud diminta memanggil Michael karena pihak keluarga Wenger ingin tahu perkembangan kasus Harriet. Martin menanyai hal itu, yang ujungnya ibu mereka harus berkomentar sembari merokok. Komentar dan memaki Michael yang dianggap lelet. Pack his things and leave. Tanpa diketahui Michael, Lisbeth beranjak untuk menuju tempat tinggal Michael. Tapi Lisbeth merasa malam adalah waktu yang tepat agar tidak mencolok. Dengan laptopnya, Lisbeth menunjukkan hasil rekapan yang sudah ia validasi. 5 baris nama yang diberi Michael adalah 5 nama wanita yang tewas dalam kurun waktu 7 tahun.
Dimulai dari tahun 1960 hingga tahun 1967. Kematian mereka cocok sekali dengan kondisi-kondisi yang dijelaskan di ayat yang tercantum. Ada yang tewas tergantung, ada yang tewas dirajam, ada yang tewas dibakar, dan cara-cara lainnya yang berujung kematian. Dari kelima cara yang sama itu, Lisbeth percaya hanya ada satu pelaku, serial killer yang memang sudah sakit dan menutupi pergerakan secara rapi. Dan jika benar si pelaku masih hidup sampai sekarang, maka ia termasuk orang yang ahli dalam berkamuflase. Atas analisa Lisbeth, Michael langsung berpikir keras. 50% besaran kemungkinan Harriet tewas dalam kondisi serupa. Harriet's name isn't. Paginya, diam-diam Lisbeth membuka laptop Michael, mengintip kenangan-kenangan Michael melalui foto yang tersimpan. Tak lama Michael terbangun dan ia sadar Lisbeth bisa melakukan apa saja. Tapi hal itu berlangsung sebentar, di mana sekarang Lisbeth akan kembali fokus kepada kasus Harriet. It's amazing what you've... Di foto ketika pawai, ada satu wanita yang sedang memotret. Hasil foto wanita itu mengarah ke posisi seberang dan akan memberikan kejelasan lebih untuk mendalami kasus ini. Namun tiba-tiba, saat ingin mencari angin, Michael dibuat terkejut. Terkejut karena kucingnya sudah mati dalam kondisi tragis. Entah siapa yang melakukan perbuatan keji ini, tapi kucing itu sudah tidak lagi utuh. Sangat jelas ini menandakan bahwa si pelaku tahu tentang usaha Michael dan juga Lisbeth. Dari situ berpencarlah mereka berdua. Michael akan mencari sosok wanita yang memotret ke arah seberang. Sorry. Might still be alive. Sampai suatu titik, seorang kakek mengaku kenal dengan wanita itu. Di sisi lain, Lisbeth sedang meninggalkan Hedestad. 4 jam perjalanan ditempuh, dan sekarang matahari pun kembali terbit. Michael sudah mengantongi alamat dari wanita yang ia cari. Dan ketika akhirnya bertemu, Michael menjelaskan tugasnya dalam kasus ini. Setelah itu, ia kembali menunjukkan posisi wanita tersebut yang terlihat sedang memotret ke arah seberang. Sekilas, diambillah album-album foto di hari pawai. Wanita itu menunjukkan satu persatu foto yang dipotret. Di mana tak butuh waktu lama, Michael langsung mendapati hasil foto yang ada di seberang Harriet. Tak mau menganalisa di sini, Michael segera minta izin untuk mengkopi semua foto-foto itu. This girl, yeah. Which one are you? Lalu ketika tiba di rumah, barulah ton dari semua foto diperjelas, dan saat diperhatikan lebih lanjut, Michael tertarik pada satu identitas, yakni seorang pemuda yang wajahnya tertutupi balon pink. Pada situasi lain, Lisbeth sengaja datang ke pusat belanja. Ia berminat membeli 3 titik CCTV untuk dipasang di kediaman Michael. Dan untuk biaya, Lisbeth menagih uang yang ia keluarkan kepada Niels. Hari berganti, Michael pun melihat koran lama yang mengabarkan Gottfried Wenger alias ayah Hendrik bersaudara tewas tenggelam akibat mabuk. Tewas di sebuah danau yang berada di depan rumah keluarga Wenger. Sayang, saat berada di sana hingga sore, tiba-tiba sebuah peluru tertembak ke arah Michael. Hal ini pun belum disadari oleh Lisbeth yang sedang menginstalasi CCTV. 3 sudut ia pasangi CCTV dan diharapkan hal ini bisa menghindari kejadian tak mengenakan seusai insiden yang menimpa kucing Michael. Tapi tak jauh dari Lisbeth, ada Michael yang sedang panik ketakutan. Akhirnya Michael pun terlihat melalui CCTV. Berujung Lisbeth harus menangani dengan segera karena luka yang didapat Michael cukup parah. Peluru yang sepertinya meleset dan tanpa diketahui ditembak oleh siapa. Namun apa yang menimpa Michael ini menjadi pertanda serius. Serius karena kasus yang tak terkuak selama 40 tahun memang semengerikan itu. Jesus! Ow! Setelahnya Lisbeth langsung membiarkan CCTV yang ia pasang bekerja. Pintu ia kunci rapat-rapat dan jendela turut ditutup. Bukan tanpa alasan, ternyata Lisbeth tertarik kepada Michael.
Jadinya malam itu pun ditutup dengan cukup hangat. Fucking madness. Lalu pagi menyambut, kasus Harriet masih menanti. Bedanya pagi ini Michael disambut juga oleh Lisbeth. Lisbeth yang sengaja menyiapkan sarapan bagi mereka berdua. Beberapa waktu di pagi ini mereka habiskan untuk mengobrol santai. Yang setelah itu, mereka segera berencana untuk berpencar lagi. What am I looking for? Berpencar membagi tugas di mana Lisbeth mendapat giliran untuk pergi ke perpustakaan kota. Michael sendiri berkunjung ke rumah sepuh yang bernama Harold Wenger. Ia adalah anak tertua di keluarga Wenger dan sekarang Michael meminta bantuannya untuk mengorek informasi. Hal itu bersamaan dengan aktivitas Lisbeth yang akhirnya Lisbeth diberi izin untuk mencari data tentang berdirinya Wenger Industry sejak awal. Informasi ini penting bagi Lisbeth karena ia menaruh curiga pasti ada orang kuat di balik kasus ini. Dan pada akhirnya didapatlah berkas-berkas itu. Hal berikutnya yang dilakukan Lisbeth adalah mencocokkan data lokasi dari kematian 5 wanita dengan penyebaran lingkup pembangunan yang dilakukan Wenger Industry. Di rumah Harold, Michael ditunjukkan beberapa foto lama. Foto yang sebenarnya hanya berisi aktivitas masa muda dari para pria di keluarga Harold. Seketika Michael bertanya tentang satu sosok. Satu sosok yang membuat Harold harus mengingat di mana wajahnya blur. Dan dikatakan bahwa itu adalah Martin Wenger. Di perpustakaan, Lisbeth mulai ditegur karena sudah larut malam. Tapi Lisbeth tetap kekeh yang pada akhirnya sebuah kunci ditinggalkan di mana apabila sudah selesai, kunci itu dititip ke satpam yang berjaga. Tak lagi berkata, Lisbeth terus mencari dan mencari jejak sejarah berdirinya Wenger Industry dari tahun 1949. Ada satu yang menjadi fokusnya, yakni kerjasama Wenger dengan perusahaan bernama Carlen Industry di tahun 1957. Seusai kerjasama itu, muncul korban pertama yang merupakan pegawai Carlen Industry, tepat setelah kerjasama dipampangkan di depan publik. Dan di awal berdirinya, Wenger Industry dipegang langsung oleh Gottfried Wenger, pemimpin dari keluarga Wenger. Agar mudah, Lisbeth membuat rekapan sederhana sejak tewasnya korban pertama di tahun 1957. Di tahun 1960, korban kedua pun muncul di saat Gottfried masih memimpin. Sedangkan di saat yang sama, Michael kembali fokus kepada satu sosok pria yang wajahnya tertutupi balon pink. Dan saat ia cocokkan dengan foto milik Harold, wajah dan seragam mereka mirip. Tentu ini janggal, di mana Lisbeth sendiri masih berusaha melengkapi rekapan dari 3 wanita lain. Dan Lisbeth serasa tak percaya, wanita ketiga pun ditemukan tewas pada tahun 1962 di daerah bernama Uddevalla, yakni daerah yang turut dijajaki Wenger Industry di tahun yang sama. Kembali ke Michael. Michael memperhatikan satu korban bernama Lena Anderson di mana ia mengenakan seragam. Seragam yang logonya persis seperti seragam Martin. Kecocokan ini semakin menerangi kecurigaannya, di mana tepat saat itu, Lisbeth masih harus mengisi satu kolom korban. Yang anehnya, korban itu tewas ketika Gottfried tidak lagi menjabat. Gottfried yang ditemukan tewas tenggelam di danau pada tahun 1965, dan korban yang terakhir ini meninggal pada tahun 1967, di mana ia adalah Lena Anderson. Lalu, Michael yang curiga penuh kepada Martin pun mulai berinisiatif untuk datang ke kediaman Martin. Rumah yang paling jauh sendiri yang mana tanpa disadari, Martin sedang menuju perjalanan pulang. Michael yang melihat rumah Martin kosong pun berniat masuk secepat mungkin demi mencari bukti tambahan yang sekiranya mencurigakan. Sebuah pisau ia ambil untuk berjaga-jaga. Michael terus berjalan di dalam rumah itu, sedangkan di luar, kepulangan Martin sudah semakin dekat. Rumah ini tidak banyak seluk-beluknya, yang ujungnya Michael terfokus ke banyak senjata khusus berburu. Tapi sekejap suara mobil terdengar jelas. Michael harus segera keluar dari rumah ini.
Tapi sangat disayangkan, Michael ceroboh dalam satu hal. Memang posisinya nggak ketahuan, tapi pintu yang ia masuki tidaklah tertutup rapat dan membuat angin terasa. Martin pun sadar ada penyusup di rumahnya. Naas, Michael yang berlari harus terpeleset. Suara bising membuat Martin segera sadar tentang keberadaan Michael. Michael yang mengaku hanya jalan-jalan di sekitar pun segera diajak masuk untuk ngeteh bersama. Di lain tempat, Lisbeth pergi sebentar saja untuk membeli snack. Ia pun cuek dengan satpam yang berjaga. Agar tetap fokus, cemilan selalu menjadi andalan bagi Lisbeth, yang setelah itu ia kembali berpikir secara rinci. Pada akhirnya, Lisbeth pun menotis keberadaan Martin muda. Martin yang mengenakan seragam, dan setelah dicari-cari foto lain, logo itu menjelaskan bahwa pria yang tertutup balon pink memanglah Martin. Saat ini Martin sedang berhadapan dengan Michael yang langsung ditanyai bagaimana perkembangan kasus Harriet. Martin pun menegaskan ia hanya bisa berdoa saja, semoga ada kejelasan yang bisa terungkap. So what did he say? What? Sesaat, Michael fokus kepada senjata berburu Martin yang baru dibawa pulang. Michael pun berpikir orang yang menembaknya jelas saja Martin. Di mana setelah merenung cukup lama, Martin langsung mengeluarkan pistol dari dapur. Di sini bahkan ia sudah tahu jikalau pisaunya berkurang satu. Jadi, Michael disuruh mengembalikan pisau itu. Selesai tak ada lagi senjata yang dibawa Michael, Martin langsung meminta Michael mengikuti arahannya. Lisbeth yang menemukan jawaban pun segera pulang untuk memberi kabar ke Michael. Tanpa ia ketahui, Michael tidak baik-baik saja. Ia diiring untuk berjalan ke satu ruangan yang tidak diketahui sama sekali. Lisbeth yang sadar ada yang tak beres pun akhirnya bergegas pulang. Memang, Michael sangat tidak mungkin ditolong untuk sekarang ini. Dan tanpa disangka, saat itu Martin langsung mengeluarkan gas pembius. Dari sanalah permainan sudah dimulai dan dalam hitungan detik, Michael langsung lemas. Martin mengaku Michael sudah masuk ke dalam kandang singa. Martin bingung kepada Michael kenapa ia tetap masuk ketika dirinya sudah menaruh rasa curiga. Cukup dengan mengajak ngeteh bareng, Michael sebenarnya sadar bahwa dirinya sedang diajak masuk ke dalam kandang singa. Ia menggunakan cara itu untuk melemahkan korbannya. Rasa sungkan tersebut harus dibangun seiring berjalannya waktu di mana posisi calon korban harus selalu berada di bawah. Di sisi lain, Lisbeth yang baru tiba di rumah Michael pun sadar atas pencarian Michael. Sama seperti dirinya, Michael juga menyimpulkan bahwa Martin adalah pelaku utama. Dari situ, Lisbeth ingin memastikan lagi dengan memeriksa CCTV. Kembali ke Martin menjelaskan lagi bahwa pemosisian calon korban yang berada di bawah menjadi faktor penting. Dengan begitu, orang yang ditargeti akan selalu bersikap sopan dan sungkan untuk berkata tidak. Alhasil, hal sesimpel mengajak ngeteh bersama tidak akan ditolak oleh Michael. Lisbeth yang sudah memeriksa CCTV melihat jelas ada seorang pria yang beberapa menit lalu mengintai rumah ini ketika kosong. Dan benar, ia adalah Martin. Tak ada keraguan lagi, Martin memanglah pembunuh berantai. Michael pun langsung mengungkapkan bahwa Martin adalah penyebab hilangnya Harriet. Setelah perkataan itu, Martin hanya diam saja. Ia justru memberi fakta bahwa selama Michael, Liv dan juga dirinya sedang makan malam, saat itu Martin sedang mengurung seorang wanita di kandang tersebut. Tapi, ia tidak pernah membunuh Harriet ataupun menghilangkannya. Martin menyayangkan kinerja Michael yang belum juga mengetahui di mana keberadaan Harriet. Yang jelas, Martin berani bersumpah bahwa ia sendiri tidak tahu Harriet ada di mana sampai detik ini. Dan saat itu, tanpa disadari, Lisbeth sudah datang. Martin pun gak sadar di sini. Ia masih sibuk bertanya kepada Michael terkait apa yang terjadi dengan Harriet. Dan dari belakang, dihajarlah Martin oleh Lisbeth. Oleng cukup dirasa oleh Martin, yang jelas kesempatan itu digunakan Lisbeth untuk menolong Michael. Sedangkan Martin berhasil melarikan diri dengan meninggalkan pistolnya di ruangan tersebut.
Martin segera melarikan diri dengan mobilnya. Lisbeth belum tahu Martin sudah pergi, di mana cukup lama jarak bagi Lisbeth untuk sadar. Dan setelah sadar, barulah inisiatif mengejar langsung dilakukan. Lisbeth tak mau memberi celah bagi Martin untuk lolos. Mobil itu terus diekori tanpa henti, dan semakin lama posisi Lisbeth semakin dekat. Hingga pada akhirnya, Lisbeth berhasil menyalip Martin dari kiri, yang seketika hal itu membuat Martin menabrak pohon akibat terkejut. Mobil Martin terpental cukup jauh. Sebenarnya di posisi ini Martin masih selamat dan bahkan ia ingin kabur lagi. Tapi apa daya, ketika Lisbeth bergegas mendekat, Martin baru sadar ada bensin yang menetes. Dari situ percikan api langsung menyambar dan membuat ledakan hebat terjadi. Hasilnya Lisbeth tak perlu lagi mengeluarkan peluru pada malam itu. Ketika hari berganti, para polisi telah berkumpul di TKP. Mereka menyimpulkan bahwa Martin Wenger telah meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Persis seperti Gottfried yang ketika itu disimpulkan tewas tenggelam akibat mabuk. Padahal di sini para polisi nggak tahu kalau ada pelaku yang memperbesar kemungkinan Martin untuk tewas. Namun seketika, Michael pun masih belum menemukan jawaban. Jika memang bukan Martin yang membuat Harriet hilang, Michael yakin masih ada satu orang lagi yang tahu Harriet di mana. Dan pemikiran Michael kali ini tertuju kepada orang yang pernah ia temui di kota London. Orang itu adalah Anita Wenger. Anita yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Hari itu juga berangkatlah Michael dan Lisbeth ke London, memantau dulu di depan kediaman Anita. Lisbeth ternyata sudah membawa 2 orang rekannya, 2 orang hacker yang siap membantu tugas Lisbeth. Dari situ, Michael pun mengetuk rumah Anita, dan setelah Anita keluar, Michael langsung memberi kabar atas kematian Martin yang meninggal kecelakaan. Tapi sebenarnya penyampaian berita hanyalah gimmick belaka. Michael nggak peduli Anita mau datang apa tidak, yang nyatanya penyadap sinyal berhasil menguasai seluruh perangkat Anita. Lalu kembalinya Michael ke mobil pun tidak sia-sia. Lisbeth dan kedua rekannya berhasil memantau aktivitas Anita. Tapi bukannya mencurigakan, Anita justru sibuk berbelanja online dan memperbanyak lagi isi keranjangnya. Di sini, Anita tidak terlihat menyembunyikan keberadaan Harriet. She's shopping. Saat tengah malam pun Anita sibuk bermain soliter, dan hal itu membuat Michael berpikir kemungkinan lain. Di mana ketika pagi tiba, Michael langsung mendatangi kantornya Anita. Dan kali ini Michael tidak ingin berbasa-basi lagi, yang mana secara meyakinkan Michael berkata bahwa lehernya baru saja dijerat oleh Martin. Ya, Martin yang berusaha membunuh kamu, Harriet. Begitu kata Michael. Di sini, Michael berhasil mengidentifikasi bahwa Anita adalah Harriet. Dan hal itu pun diiyakan oleh Harriet sendiri yang selama 40 tahun telah dipaksa memakai identitas Anita oleh Anita sebenarnya. Ada alasan kenapa Harriet kabur dan bisa tiba di London. Itu semua karena sang ayah, Gottfried Wenger, yang menjadi serial killer dan selalu bertindak asusila kepada Harriet selaku anaknya sejak berusia 14 tahun. 2 tahun Harriet diam dan pasrah sembari mengulik info tentang siapa saja korban-korban ayahnya. Itulah mengapa Harriet sempat menulis catatan terkait 5 korban yang menjadi korban ayahnya. Hingga pada akhirnya di usia 16 tahun, Harriet sudah lelah dengan tingkah Gottfried. Tak ada siapapun yang bisa membantunya saat itu. Jadi Harriet kabur dari rumah dan bersembunyi di sekitar danau. Di tempat terbuka itulah Harriet bisa menyerang ayahnya yang seketika Gottfried ditenggelamkan. Tapi diam-diam Martin telah melihat momen itu, dan sejak malam tersebut, Harriet justru menimbulkan Gottfried yang baru. Harriet tahu bahwa Martin memiliki bibit serupa yang akan berbahaya ketika dewasa. Dan korban pertama yang diincar Martin adalah Harriet. Harriet sendiri hanya pura-pura bodoh dan tinggal menunggu waktu untuk kabur. Di mana baginya, hari pawai adalah hari yang tepat untuk menghindar dan menghilangkan jejak. Sebelum pergi, Harriet sudah menceritakan rencananya kepada Anita. Anita yang paham bahwa memang Harriet harus kabur. Dengan Martin yang selalu menunggu momen, Anita menyarankan Harriet untuk tidak membawa satupun barang. Biarkan saja semua kebingungan dan tidak melihat adanya tanda-tanda kepergian Harriet.
Dan ketika Hendrik mulai sadar Harriet hilang, Harriet sebenarnya sedang bersembunyi di bawah jembatan. Ia menunggu hingga matahari terbit di sana sebelum pada akhirnya Anita datang menjemput. Harriet dan Anita sebenarnya sangat takut aksi ini dicurigai para polisi, karena memang di jembatan sedang ada penyidikan pasca kecelakaan. Tapi tak disangka, Harriet dan Anita berhasil lolos. Dan sejak saat itulah Harriet tak pernah lagi kembali. Harriet menganggap Anita adalah pahlawannya, begitu pula dengan Michael yang menganggap Lisbeth sebagai pahlawan. Bedanya, Anita sudah tewas kecelakaan bersama sang suami tepat 1 tahun setelah Harriet berada di London. Esok hari, Hendrik pun akhirnya keluar dari rumah sakit. Ia menepati janjinya untuk membayar 10 kali lipat dan memberi informasi gelap terkait Hans Erik Wennerstrom. Yang setelah itu, Hendrik ingin mendengar kejelasan mengenai Harriet. Yang mana setelahnya, ia pun disuruh keluar untuk melihat Harriet. Hendrik tidak akan pernah percaya bahwa ternyata Harriet yang selama ini ia cari telah menyamar menjadi Anita. Anita yang ia tahu sedari lama sangatlah sibuk di London. Dalam sekejap, rasa haru benar-benar terasa sampai ke tulang. Martin tewas, yang itu berarti bibit buruk dari Gottfried telah musnah. Namun Michael menyayangkan berkas-berkas terkait informasi gelap Hans merupakan berkas-berkas jadul. Tak ada bukti relevan yang bisa mendukung artikel yang ditulis oleh Michael. Di sisi lain, Freud tak bisa berkata apa-apa karena ia turut menjadi pengacara bagi Hans. Alhasil, Michael diam-diam mulai memikirkan cara yang berbeda. Michael memberitahu Erika bahwa ada satu orang yang bisa membantu mereka untuk menjatuhkan Hans. Seperti biasa, Erika selalu pesimis di awal penyampaian Michael. Ia tak mau ada risiko lebih besar terjadi lagi. Tapi tanpa ragu, Michael langsung memunculkan satu orang dan bisa ditebak ia adalah Lisbeth. Lisbeth yang kali ini akan mengobrak-ngabrik sisi gelap Hans dengan meretas rahasia Wennerstrom Group. Dan cukup butuh waktu 1 hari, Lisbeth dengan santai menyaksikan berita terkait Michael yang telah memegang banyak bukti atas artikel yang ia buat. Hans pun dinyatakan korupsi, di mana uang-uang yang dikorupsi digunakan pula untuk mendukung aksi teror. Berita ini sudah tersebar di mana-mana, dan segala bukti yang ditemukan Michael telah diserahkan ke pihak berwenang. Tapi tiba-tiba, Lisbeth berkata bahwa ia ingin meminjam uang $5.000 dari Michael. Michael pun menolak dengan mengaku tidak punya uang. Namun Lisbeth berkata bahwa masih ada $7.630 di kedua rekening Michael. Dari situlah pinjaman langsung diberikan dan Lisbeth segera membeli barang-barang mewah untuk ia pakai. Sembari belanja, berita atas merosotnya Wennerstrom Group pun membuat hati Lisbeth ceria. Tak butuh waktu lama bagi Lisbeth. Sekejap saja ia sudah mengumpulkan barang-barang yang diperlukan. Lisbeth yang sekarang ini sebentar lagi akan terlihat berbeda jauh. Bukan tanpa alasan, ada satu hal yang ingin ia lakukan dengan segera. Ternyata, Lisbeth ingin berangkat ke Swiss dengan identitas palsu untuk menguras habis uang gelap milik Hans. Dengan kemampuan luar biasa dari Lisbeth dan rekan-rekannya, dengan sangat mudah pihak keamanan bandara dikelabui. Identitas palsu yang terdeteksi resmi berhasil membuat Lisbeth tiba di Swiss. $5.000 sudah membuat semua orang yakin bahwa Lisbeth merupakan konglomerat. Lalu, datanglah Lisbeth ke bank pertama. Sekali datang, ia ingin mencairkan total saldo sejumlah $2 miliar. Dan dengan memberi komisi sebesar 4% ke otoritas bank, proses pencairan bisa berjalan sangat cepat. Di mana setelah uang-uang bernominal luar biasa itu cair, kesibukan Lisbeth berikutnya adalah mencari bank baru untuk membuat deposito. Tepat esoknya, Lisbeth terus full terkawal di setiap langkahnya. Dipastikan aman dan tidak terdeteksi oleh siapapun, kecuali yang meretas lebih master lagi daripada Lisbeth. Di dalam satu ruangan, Lisbeth langsung mengatakan ia ingin mendeposito $1,5 miliar. Di mana setelah estimasi bunga yang didapat ditunjukkan, Lisbeth tak perlu berpikir 2 kali. Selesai penyamaran itu, Lisbeth langsung merubah dirinya kembali normal. Perjalanan pulangnya akan mengenakan paspor berbeda dan semua dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan sudah ia siapkan. Luar biasa,
memutar uang $5.000 dengan hasil yang bisa mencukupi 7 turunan. Dan tepat hari berganti, kabar Wennerstrom mengosongkan tiap-tiap rekening pun tersebar. Semua orang mulai semakin yakin bahwa memang Wennerstrom setakut itu. Kasus Wennerstrom Group melejit menjadi headline paling besar di Swedia, yang tak lama kemudian Lisbeth mengembalikan uang yang ia pinjam. Michael sendiri tidak melihat penyamaran Lisbeth yang tersiar di TV. Ia hanya tahu bahwa uangnya telah kembali dan siapapun tak akan tahu bahwa Lisbeth baru saja dari Swiss. Dan setelah pertemuan itu, Lisbeth berjanji akan datang lagi ketika malam Natal. Singkat waktu, walinya Lisbeth yang lama pun sudah membaik. Senang rasanya mendapat berita baik seperti ini. Ditambah wali itu tidak perlu lagi membiayai Lisbeth. Cukup selalu sehat saja sudah menjadi kabar paling bahagia bagi Lisbeth. Lalu, berselang 2 hari setelah kabar Wennerstrom Group menguras rekening, muncul lagi breaking news, di mana Hans-Erik Wennerstrom ditemukan tewas tertembak oleh sejumlah gangster. Hal ini pun tidak membuat Lisbeth heran. Justru Lisbeth sibuk menunjukkan foto Michael yang sedang memakai jaket kulit. Ternyata, Lisbeth sedang mencarikan Michael jaket kulit yang baru sebagai hadiah. Ia ingin memberikan itu secara diam-diam sebagai bentuk rasa sayangnya. Tak cukup dengan jaket, Lisbeth yang terkenal cuek dan tidak peduli percintaan pun harus menjadi romantis untuk pertama kalinya. Ia menulis surat khusus hanya untuk Michael. Dan setelah malam Natal tiba, inilah waktunya bagi Lisbeth untuk memperjelas perasaannya. Sayang, Michael terlihat berduaan dengan Erika. Mereka sepertinya bahkan akan berkencan pada malam itu, di mana Michael nggak tahu ada Lisbeth yang baru datang. Di sini, Lisbeth tak bisa lagi berkata-kata. Ia pun harus dibuat sadar bahwa sayang kepada seseorang tidak seharusnya memiliki. Melihat orang itu menemukan bahagianya saja sudah lebih dari cukup, meskipun bahagianya bukanlah bersama kita. Dalam sekejap waktu, Lisbeth memutuskan untuk segera pergi, dan film berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan diharapkan alur cerita yang dibawakan kali ini bisa memberikan makna bagi teman-teman semua. Dan sekarang gua Nandi harus cabut dulu, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.